Karena lapar, kita langganan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakang Prabu di episode kedua. Nah, teman-teman, jadi ini kita lagi ada di parkiran. Parkiran itu udah lumayan cukup luas. Nanti bayar parkiran dulu ya di sini Rp5.000. Nanti kita hitung ya. Kita hitung biaya masuknya berapa semuanya. Dari lokasi parkiran ke tempat kita nanti camping, jalannya seperti ini. Tuh. Jalannya sedikit lumayan ini ya, turun nanjak. Tapi nggak usah khawatir ya, karena di samping-sampingnya itu sudah ada pagar-pagar dari kayu. Dan ini kalau misalkan hujan harus hati-hati banget ya. Lumayan cukup licin. Suasananya dingin ya, adem. Pokoknya buat orang-orang Jakarta ini favorit ya. Pasti favorit. Nih, bocil-bocil tuh ada di belakang. Nah, ini aliran sungainya juga tuh. Bersih banget, teman-teman. Tuh ya. Tuh, aliran sungainya hangat. Ini jaraknya lumayan cukup jauh juga ya, sekitar 200 meteran lah ke loket itu. Nah, ini di depan ini. Jadi dulu kita pernah ke sini juga nih, teman-teman. Tapi waktu ini nih masih bayi, belum jadi bocil ya. Dulu itu ke sini jalannya. Tapi sekarang udah pindah lewat sini, lewat atas. Oke, kita udah sampai di ini ya, loket tiket kasir. Kita spilkan ya, harganya berapa. Interna camping sabaraha. Camping untuk tiketnya 35.000 per orang, 105.000 bertiga. Jadi ya 35.000 per orang, 105.000 bertiga. Itu baru tiketnya untuk penyewaan tendanya. Oh, penyewaan tenda berapa? Itu tendanya bawa sendiri? Mau bawa sendiri boleh, sewa lapak. Sewa lapak ya. Jadi buat teman-teman yang punya tenda bisa ya sewa lapak. Tapi kalau nggak punya tenda bisa juga di sini ya buat sewa tendanya, ada glamping juga. Pokoknya lengkap ya untuk fasilitasnya. Jadi ini nanti kita masih balik lagi ke sini ya buat ngambil masih banyak teman-teman. Itunya apa? Barang-barangnya. Kompor, terus kompor ini gasnya, tendanya masih pada di sana. Itu udah. Nih. Terus kayak ku awal. Cabut mic-nya weh. Nah, gini kan enak ya teman-teman, kalau dicabut mic-nya jadi suara alamnya tuh terdengar jelas nih. Kenapa nggak dari tadi ya? Jadi lebih natural. Lumayan banget ya teman-teman, sambil gendong bocil. Ini udah berat banget, bawa tas juga, ini tas berat banget nih. Aduh, ini udah benar-benar latihan fisik nih ya. Biasanya di rumah terus, sekarang harus olahraga ekstrim. Belum nanti balik lagi harus bawa barang-barang ya. Aduh.
Buat yang bawa bocil-bocil ke sini tuh harus benar-benar dipegangin, diawasin ya, karena di sebelah kiri kita ini tebing jurang nih teman-teman. Jangan sampai nyemplung, bahaya ya kalau nyemplung. Dan alhamdulillah juga mulai nampak tuh kolamnya teman-teman. Wih, masya Allah, dari sini kelihatan bagus banget ya teman-teman. Tuh lihat pemandangannya, keren. Udah nggak sabar pengen nyemplung ini tuh ya. Ini kalau mandi malam ini, waduh, enak banget nih teman-teman. Alhamdulillah masih rada sepi ya. Dikarenakan ini airnya air belerang, untuk suhunya kurang lebih sekitar 34 derajat Celcius. Jadi ini warna airnya seperti ini ya, seperti warna belerang. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai nih ya. Kita mau bawa dulu peralatan yang masih tertinggal di motor ya. Kita nggak bikin videonya nih, langsung aja. Oke nih teman-teman, kita bawa barang bawaan kloter pertama nih, dan masih ada lagi ya yang tertinggal. Aduh teman-teman, pada nontonin aja bukan bantuin, ini berat banget aslinya. Mana jauh lagi. Aduh, pengen banget nyuruh orang lain ya, nyuruh portir buat ngambil barang-barang, tapi kita dananya pas-pasan, daripada bayar portir mending buat makan. Ya udahlah, nggak apa-apa, sambil olahraga. Biasanya cuma di rumah doang tiduran, sekarang suruh ngangkat yang berat-berat. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, hujan tadi ya, sampai lari bawa-bawa ini ya Allah. Nggak pernah olahraga, nggak pernah ngapa-ngapain, sekalinya olahraga angkat beban banyak banget ya, hampir 200 meter kita lari-lari karena hujan ya. Aduh ya Allah, hujan terus, tapi nggak apa-apa, seru ya teman-teman. Hujan ini bocil barang-barang belum dibawa sebagian. Aduh, tuh ya, kita mau ambil barang tapi masih hujan. Nggak boleh, tutup lagi, banyak nyamuk. Nah teman-teman, posisinya sekarang ini mau ngambil peralatan yang kedua ya. Yang tadi itu sempat hujan, ini baru selesai, ini lagi di curug ya. Tuh lihat, sampai ada asap-asapnya ya, karena ini memang hangat, curugnya hangat. Nanti kita malam-malam sambil bikin konten ya, sambil kita berendam. Ini hangat loh. Licin. Nanti kita kesana lagi ya. Nggak bisa sambil ngonten karena hujan. Udah mau gelap soalnya. Hujan ya, hujan banget. Kita lari. Oh ya, lihat tuh. Sampai keluar ini asap. Udah mau maghrib. Ini yang masih ketinggalan itu gas, selimut, sama air galon. Aduh, mana jauh lagi. Tapi untuk penerangan di sini lumayan ya, banyak lampu-lampu di sepanjang jalan, dan ini jalanannya itu nggak licin ya, aman. Tuh sekitar kayak gini. Ini kalau malam lumayan serem juga nih. Ada glampingnya juga. Nanti sekalian kita berenang deh. Dan akhirnya hujannya tambah gede juga, dan kita memutuskan untuk menggunakan jas hujan nih teman-teman. Udah pakai kolor, pakai jas hujan nih, udah kayak orang-orangan sawah aja ini.
Pokoknya benar-benar di luar ekspektasi, ekspektasi lah. Ampun, kira tuh jalannya tuh masih dekat ya di parkiran sana, tapi ternyata sudah berubah drastis nih, jadi lebih jauh. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. Dan inilah suasana malam hari di Curug Cipanas, Nagrag, Kabupaten Bandung nih teman-teman. Tuh ya, cahayanya lumayan nih buat pacaran sama istri atau kekasih halal sambil berendam ya, enak banget nih. Kita sedikit keliling dulu ya. Tuh ya, kayak gini. Banyak sekali anak-anak dan dewasa yang berendam di sini malam-malam. Dan juga banyak yang ngecamp ya. Tapi ini tendanya tuh tenda sewaan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya tenda bisa menyewa di sini. Untuk fasilitas WC-nya udah cukup banyak, jadi nggak usah khawatir bakalan ngantri ya teman-teman. Dan keadaan di sekitar pun lumayan cukup bersih. Dan kita naik ini ke bukit-bukit air mancur ya. Kita lebih dekat lagi nih. Dan inilah suasana malam di Curug Cipanas ini. Ini sangat rekomendasi banget ya teman-teman. Banyak sekali pengunjung yang mandi tengah malam. Ini cocok banget ya buat kamu yang suka misalkan berenang malam-malam ini. Karena airnya hangat. Enak banget pokoknya. Tuh. Air terjunnya udah worth it ya. Dan ini mengandung belerang. Udah bagus banget pokoknya. Oke nih teman-teman, karena udah nggak sabar pengen nyemplung, lalu kita nyemplung aja sekalian ya. Nanti kita jailin nih istri ya, kita kasih dia kejutan. Kalau menurut aku suhu panas di sini airnya tuh kurang ya teman-teman, kurang beberapa derajat lagi lah. Karena kalau lama-lama tuh di sini masih tetap kerasa dingin ya. Istri tuh nggak mau nyemplung ya, karena dia takut nih teman-teman. Tapi kita nanti kagetin ya, dia kita kasih kejutan ya. Oke nih teman-teman, kita menyelam dulu ya. Nanti kita kagetin nih, istri kayaknya lagi ngelamun, langsung aja kita kagetin. Oke, nih istrinya nggak curiga ya kalau mau kita jahilin nih. Ini penyelaman kedua, baru kita mulai nih teman-teman. Ayang, 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 kemana sih, lama banget? Jangan-jangan tenggelam nih. Aduh, jangan sampai deh. Istri panik ya, kita nggak muncul-muncul. Istri sampai kaget begitu ya teman-teman. Sampai teriak dia. Karena istriku tuh kagetan ya teman-teman. Dan aku sebagai suaminya tuh suka jahil orangnya tuh. Kita ajak dia buat berenang nih, tapi nggak mau ya. Tapi kita akan terus berusaha nih buat ajakin dia menyelam sini. Ya sudahlah, dia nggak bisa, kalau nggak bisa dipaksa mah nanti lagi lah. Yang penting kita sekarang mau menyelam dulu nih teman-teman, mau puas-puasin dulu nih berenangnya. Oke nih teman-teman, kita samperin ya buat bujuk dia mau menyelam. Dan akhirnya kabut pun mulai keluar nih kayak gini teman-teman. Oke, kita paksa aja nih ya ayang bebek biar dia mau berenang turun ke dalam nih. Jadi kita prank dulu ya. Disangkanya ini dalam padahal enggak ya. Nah, alhamdulillah dia mulai berani. Kita ajarin dia berenang nih teman-teman, dia ketakutan nih. Dia takut banget ya kalau berenang itu. Aduh, nggak tahu nih kenapa, padahal ini airnya enak dan dangkal juga. Aduh, harus dipegangin, dia digendong udah kayak anak kecil nih. Jadi alhamdulillah banget nih teman-teman, malam ini kita berhasil bisa pacaran dengan tenang karena bocil-bocil tidur di tenda ya.
Jadi bocil-bocilnya udah pada dibius ya, jadi kita bisa tenang deh pacaran. Jadi kita mengakalinya kalau misalkan bocil bangun itu kita tahu ya, karena apa? Jadi HP satunya lagi disimpan di sana sambil telepon dengan HP yang di sini. Sehingga kalau bocilnya nangis bakalan kedengeran dan kita langsung bisa nyamperin. Jadi kayak gitu ya teman-teman solusinya nih, biar bocil nggak ini ya, pada saat nangis nggak kejer nangisnya tuh. Alhamdulillah kita bisa pacaran dengan tenang. Kita acting dulu nih, India-Indiaan ya, puter-puteran biar kayak orang-orang, biar kayak anak muda ya teman-teman. Aduh, dan aku sama Ayang Bebek tuh bedanya kurang lebih sekitar 16 tahun ya teman-teman. Akunya usianya sekarang ini maju 34 dan istriku baru punya KTP tahun kemarin nih. Nah, gini ya, seru sama nikah di usia muda tuh, alhamdulillah. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. Assalamualaikum teman-teman nih, selamat pagi. Tadi habis subuh, aduh rambut nih pada jembet ya, bau belerang gara-gara semalam berenang. Baru bangun ini jam 8 ya. Ini anak-anak udah pada rewel. Aduh, sebentar. Kita mau mamam dulu nih. Tuh ya, udah disiapin mamamnya. Aduh. Tuh, kita makan dulu. Dingin banget ya Allah. Bocil udah pada rewel nih. Kita makannya hari ini sama kangkung sama tempe. Tadi udah makan, udah makan roti. Malah nggak jauh, ay namanya naik kita deh. Wah, bangun tidurku terus makan, langsung pilek ya teman-teman. Aduh, Mohon maaf, ini banyak lalat. lalatnya luar biasa. Bismillah. Nasinya keras. Habis kayak di kulkas. Enak nggak? Pakai interaksi sedikit. Biar mantul. Allahumma. Ada yang makan tuh aja nih. Sama teteh. Duduk sini ya tuh. Duduk. Nah, nih. Anak-anak gak berhenti makan ya, karena dingin suasananya. Nih. Teteh mau. Sok habisin dulu tempenya. Alhamdulillah teman-teman ya, meskipun ini nasinya itu pada keras karena semalam tuh nggak dimasukin ke dalam tenda, jadi ibaratnya udah kayak nasi disimpan di freezer ya. Aduh. Tapi meskipun begitu tetap aja nikmat karena suasananya itulah yang membuat jadi nikmat makanannya ya teman-teman. Apalagi bersama keluarga seperti ini bisa berkumpul selalu ya. Itu adalah anugerah yang paling wajib kita syukuri ya teman-teman. Habis dari kulkas. Jadi tadi makan gitu. Makan ini udah diairin, kuahin aja tuh. Jadi kalau kita tuh pinter masak semua ya, terutama aku bisa banget masak. Jadi nggak selalu ngandelin masakan istri, dan aku tuh paling jarang banget ya buat ngandelin istri buat ngelakuin segala hal. Selama aku bisa pasti aku lakuin sendiri ya. Jadi aku menganggap kalau seorang istri itu bukan pembantu ya, yang suruh nyuci, suruh ngepel, suruh masak, suruh ngerawat anak juga. Enggak ya teman-teman. Selama aku mampu dan aku bisa, aku lakuin semua pekerjaan rumah nih. Karena seorang istri itu udah capek ngurus anak ya, ditambah lagi dibebani sama kerjaan-kerjaan rumah. Aduh, kasihan banget ya. Jangan dijadikan istri teman-teman itu jadi babu ya teman-teman. Harus kita melayani seorang ratu di rumah tuh. Mungkin ini sharing-sharing ya teman-teman, sharing-sharing dalam rumah tangga. Mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang belum memiliki jodoh, semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Uyan betahnya dingin sih. Buat mama beli.
yang muslim lagi berlapis-lapis. Tapi pada rajin, jadi subuh teh bangun karena kedinginan. Tapi biasanya malah dingin tidak sih. Langsung pilek apa? Dinding. Udah nasinya lagi nggak? Lagi. Apa nih kuahnya nih? Jadi nih teman-teman, sebenarnya tujuan aku membangun channel ini tuh supaya apa? Supaya nanti anak cucu cicit keturunanku itu bisa melihat ya, yo ini kakeknya, oh ini leluhurnya. Karena kan sekarang ini zamannya udah canggih ya, digitalisasi. Kalau kita kan mana tahu cucut kita ya, engkong kita, leluhur kita mana tahu. Dengan adanya video ini diharapkan nanti anak aku kalau gede dia bisa melihat kembali ya, flashback kalau orang tuanya tuh kayak gini dulu. Dan nanti kalau punya cucu ya, kalau umur aku nggak kesampaian, jadi cucuku bisa tahu oh ini bapaknya kayak gini dulu. Ya, jadi bisa menjadi kenang-kenangan terus ya sampai berturun-turun ya, mungkin sampai 7 turunan masih bisa ada ya. Mudah-mudahan akun ini nggak kebayanan ya teman-teman, doain aja ya. Nah seperti itu jadi tujuan aku itu. Tapi alhamdulillah ternyata mendapatkan gaji juga. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Jazakallah buat teman-teman semua yang udah subscribe, bener-bener terima kasih banyak ya atas doa dan dukungannya teman-teman semua. Barakallahu fikum. Hampir keselak. Saking menikmatinya. Enak banget ya Allah. Ini bisa gini enggak? Apa ini? Oh itu sadar nih. Panciin atasnya. Udah beku. Nanti mah kalau kesini lagi di situ beda. Enak tuh sebenarnya tuh baik. Yang itu tutup tuh. Di situ tuh. Ya tutup tuh. Apa sih? Iya tidak. Bocil rungsing nggak boleh tuh meja. Nggak boleh, lagi malam dia. Nggak tahu pengennya apa dari tadi. Boleh tuh. Pengen. Enggak. Habis berenang makan lagi. Nggak kekurangan makanan jadi nggak beli lagi. Udah nyetok gitu ya, 100.000-an lagi itu cemilan makanan. Soalnya nggak lapar anak-anaknya pagi-pagi. Ini entah maunya apa sih maunya. Dan setelah beres makan, kita ini rencananya mau berenang rame-rame nih. Oke teman-teman, kita sudah beres ganti celana dan baju. Saatnya mandi pagi di air belerang. Ini suasana pagi-pagi ya. Masih aja rame nih pagi aja juga ya. Karena memang di sini 24 jam. Tuh.
Nih bocil lagi dimandiin sama mamanya. Oh, teriak-teriak nggak boleh di sini, guys. Teriak-teriak. Nggak boleh, nggak boleh. Tuh ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Anget tuh. Banyak banget ya di sana juga tempat-tempat camping, glamping. Jadi saran aku kalau ke sini teman-teman nggak usah bawa tenda ya, udah aja nyewa glamping ya. Ribet kalau pakai tenda sendiri. Ada juga wahana gantung ya, kereta gantung. Oh, udah dah, mau ini dulu, mau berenang dulu. Oke nih teman-teman, kita menjelajah sampai ke ujung sini nih, dan ternyata di ujung sini tuh kotor banget ya. Ini lumpur-lumpurnya tuh, waduh parah banget nih. Sampai kita langsung pergi dari sini ya, dikira ini pada bersih semua, karena memang di daerah kolam sini tuh ya paling ujung itu nggak pernah dimainin ya, jadi lumpurnya tuh banyak. Dan ngomong-ngomong, di air belerang ini nggak kotor kayak seperti di air biasa ya teman-teman. Ini hanya lumpur bekas ininya nih, bekas debu-debu belerangnya. Tuh lihat ya, sampai kotor banget tuh teman-teman. Jadi kita pindah aja ke atas ya biar agak bersih. Nah, di sini lumayan anget ya, karena dia itu lebih dekat daripada air sumber mata airnya. Jadi lebih hangat daripada di bawah itu terlalu dingin. Jadi bocilnya itu kedinginan nih, teman-teman. Jadi memang aku tuh ngajarin anak-anak dari bayi buat berenang, karena memang di dalam hadis, di dalam Islam itu menganjurkan kalau anak-anak kita itu diajarkan untuk berenang dan berkuda, memanah juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan inilah menurut aku adalah momen terbaik yang dimana segala penat, segala masalah itu hilang seketika ya teman-teman, ketika kita berkumpul di tempat seperti ini dengan menikmati alam, hangatnya air, itu benar-benar bisa merefleksi otak kita ini teman-teman. Ini bagus banget ya untuk relaksasi pikiran kita nih. Aduh, suaranya jadi nggak estetik ya teman-teman. Banyak emak-emak yang ngerumpi nih masuk ke ini nih, ke video.
Mama ngerumpinya gede banget suaranya itu, padahal jauh teman-teman. Dan inilah teman-teman dimana bocil ini sudah sadar kamera ya. Dia suka tahu nih kalau bapaknya lagi ngevlog itu, dia kadang suka ngeliat ke kamera kayak gini ya tuh. Aduh, bocil. Berbeda sama anakku yang pertama itu, takut banget. Dia tuh apa ya namanya, borangan lah kalau bahasa Sundanya ya, masuk ke air itu. Kita simpan dulu bocilnya teman-teman. Jadi kolam ini tuh kita kuasai teman-teman. Yang lain pada pergi. Tuh. Mau foto dong kayak gini deh. Aku di dekat air terjun lihat nih. Stop. Udah kamu foto sini. Nah tunggu ya teman-teman, ini emaknya bocil mau difoto dulu, katanya mau gaya-gaya dulu nih. Kita udahan dulu nih. Aduh, alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah beres campingnya. Tapi tadi nggak bikin video karena bener-bener ribet, kita nggak bisa bikin video ya, terutama pada saat perjalanan. Ya teman-teman bayangin aja, kita bawa ini ya, tuh bawa gembolan, aku bawa ini semuanya, bawa ini, bawa gas juga. Aduh, rungkat ya teman-teman, belum bawa bocil juga ini nih. Pokoknya alhamdulillah ini olahraga ya. Aduh. Alhamdulillah episode kedua petualangan kita di Curug Nagrag ini sudah berakhir teman-teman. Dan sekarang kita mau pulang. Tapi sebelum kita pulang, rencana kita mau main dulu ke rumah mertua nih teman-teman. Kita mampir ya, sekalian kita ke Bandung karena ya dikit-dikit lah lumayan. Jadi kita ini dulu ya, mampir dulu lah istilah nama. Yang kemarin teman-teman nanya aku tuh Bandungnya di mana. Jadi aku tuh Bandungnya di Jamika, di Gang Bahpian teman-teman. Jadi istriku tuh asli orang Bandung, sedangkan akunya orang Subang. Alhamdulillah semua perlengkapan sudah ditata dengan rapi dan kita nggak usah lagi takut untuk hujan ya, karena ini sudah disetting kalau misalkan hujan jadi barang-barang masih bisa aman. Oke teman-teman, di video kedua ini alhamdulillah cukup sampai di sini dulu. Kita bersambung nanti, tunggu di episode ketiga. Barakallahu fikum.